Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fasyal Fatih dengan NIM 33362100061 dari jurusan Teknik Sipil kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi reaksi redoks part 1 untuk memenuhi tugas kimia dengan dosen pengampu Pak Fajri Iksan. Pada materi kali ini ada 5 topik yang akan saya bahas. Ya, topik yang pertama itu pengertian bilangan oksidasi. Yang kedua itu ada aturan-aturan penentuan biloks. Yang ketiga ada pengertian reaksi redoks. Yang keempat ada penggolongan reaksi berdasarkan biloks. Dan yang kelima pengertian reduktor dan oksidator. Topik yang pertama yaitu pengertian bilangan oksidasi. Apa sih sebenarnya bilangan oksidasi itu? Jadi bilangan oksidasi itu atau yang kita kenal dengan biloks adalah jumlah muatan positif atau negatif pada sebuah atom. Jadi biloks inilah yang akan menunjukkan jumlah elektron yang sudah diterima atau diberikan oleh suatu atom ke atom yang lain. Jadi jika suatu atom melepaskan elektronnya, maka atom tersebut bernilai positif. Dan apabila suatu atom tersebut menerima sejumlah elektron, maka atom tersebut bernilai negatif. Yang kedua, aturan-aturan penentuan biloks. Aturan-aturan ini, aturan-aturan penamaan tentang biloks ini terbagi menjadi 8 aturan. Yang pertama, aturan yang pertama itu adalah bilangan oksidasi dengan unsur bebas adalah 0. Jadi kan unsur bebas ini terdapat banyak ya. Nah, sebenarnya yang kayak gimana sih unsur bebas atau apa sih unsur bebas itu? Unsur bebas adalah unsur yang tidak bergabung atau berikatan secara kimia dengan unsur lain. Unsur bebas terbagi menjadi 2, yaitu unsur bebas berbentuk atom dan unsur bebas berbentuk molekul. Kalau unsur bebas berbentuk atom, itu seperti pada unsur yang biasa. Contohnya di sini kayak besi, aluminium, kalsium gitu kan, kalium, hidrogen. Nah, itu dia unsurnya cuma satu doang. Nah, kalau unsur molekul itu dia terdiri dari unsur yang sama sehingga membentuk molekul. Contohnya seperti oksigen dan yang lain-lain. Maka unsur bebas ini, seluruh unsur bebas ini bilangan oksidasinya adalah 0. Selanjutnya aturan yang kedua, yaitu ion memiliki biloks bilangan oksidasi yang sama dengan nilai muatannya. Contohnya di sini ada bilangan oksidasi ion monoatom dengan notasi Na+, Mg2+, dan Al3+. Maka nilai biloksnya berturut-turut adalah +1, +2, dan +3. Untuk bilangan oksidasi ion poliatom seperti NH4+, SO4 2-, dan PO4 3- berturut-turut adalah +1, -2, dan -3. Untuk aturan yang ketiga, bilangan oksidasi unsur pada golongan logam 1A, 2A, dan 3A sesuai dengan golongannya. Maksudnya ialah jika berada di golongan 1, maka biloksnya adalah +1. Jika dia berada di golongan 2, maka biloksnya adalah +2. Seperti di golongan 1A, ada hidrogen, litium, natrium, dan lain-lain. Maka itu bilangan oksidasinya adalah +1. Contoh bilangan oksidasi natrium dalam senyawa NaCl adalah +1. Dan ini selanjutnya ada golongan 2A. 2A ada magnesium.
dan yang lain-lain. Maka biloxnya itu adalah +2. Contohnya, bilangan oksidasi magnesium dalam senyawa MgSO2 adalah +2. Aturan yang keempat, bilox unsur atau bilangan oksidasi unsur golongan B itu lebih dari 1. Contohnya, bilangan oksidasi Cu itu dia ada +1 dan +2. Untuk bilangan oksidasi Au itu +1 dan +3. Dan bilangan oksidasi Sn itu +3 dan +4. Untuk aturan yang kelima, jumlah bilangan oksidasi unsur yang membentuk ion sama dengan jumlah muatannya. Contohnya di sini ada NH4+, maka karena muatannya positif 1, maka jumlah biloxnya itu harus sama dengan positif 1, +1. Kita sudah tahu ada aturan kalau hidrogen itu nilainya adalah +1. Nanti sepertinya materi ini dijelaskan di slide selanjutnya. Aturan ini dijelaskan slide selanjutnya. Bilox H itu sama dengan +1. Nah, maka atom H ini memiliki indeks 4. Maka bilox H dikalikan dengan indeks H. Jadinya +4. Karena jumlah di muatan ini harus sama dengan +1 totalnya, maka bilox N haruslah -3. Agar ketika bilox N dan H dijumlahkan, hasilnya sesuai dengan jumlah muatannya, yaitu +1. Jadi jumlah di sini harus +1 karena H ini sudah kita ketahui nilai biloxnya adalah +1 dan memiliki indeks 4, maka dikalikan, jadi hasil H-nya ini memiliki bilox 4 dan N-nya ini sudah pasti -3 karena dalam muatan ini dalam unsur ion ini hasilnya harus +1. Yang keenam, jumlah bilox unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Contohnya di sini ada H2O, maka jumlahnya itu harus sama dengan 0. Bilox H kan sama dengan +1. Atom H memiliki indeks 2, sehingga bilox H dikalikan dengan indeks H. Jadi +1 kali 2, maka nilai H ini, bilox H ini adalah +2. Agar jumlah bilox H dan O sama 0, maka bilox O haruslah bernilai -2, agar ketika dijumlahkan, jumlahnya menjadi 0. Selanjutnya ada aturan yang ketujuh. Bilangan oksidasi hidrogen bila berikatan dengan logam -1. Bila hidrogen berikatan dengan non-logam, maka nilainya +1. Nah, ini yang tadi saya bilang sebelumnya, kalau hidrogen ini jika berikatan dengan non-logam, maka nilainya +1. Contohnya bilox H dalam AlH3 itu sama dengan -1. Atom Al merupakan unsur logam golongan 3A, sehingga bilox Al +3. Nah, kita harus ingat aturan bilox poin ke-6 yang sebelumnya, yang ini. Jumlah bilox unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Jadi apabila bilox Al dan H dijumlahkan, hasilnya harus 0. Jadi dalam AlH3 ini jumlah biloxnya harus 0 gitu. Agar bilox Al dan bilox H ditambahkan itu sama dengan 0, bilox H haruslah -3. Karena atom H memiliki indeks 3, maka bilox H itu dibagi dengan indeks H. Kan seluruhnya -3 dibagi dengan indeksnya 3. Maka hasilnya -1. Maka terbukti bilox H dalam AlH3 adalah 1 gitu. Nah, aturan yang ke-8, bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa peroksida sama dengan -1. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa non-peroksida sama dengan -2. Contohnya bilox O dalam BaO2 sama dengan -1.
Atom Ba merupakan unsur logam golongan 2A, sehingga bilox Ba sama dengan +2. Jumlah bilox Ba dan bilox O haruslah 0. Seperti yang tadi di aturan bilox poin ke-6 yang ini, bahwa bilox yang membentuk senyawa itu harus sama dengan 0. Oleh sebab itu, bilox O harus bernilai -2. Karena atom O memiliki indeks 2, jadi bilox O dibagi indeks O, -2 dibagi 2 sama dengan -1. Terbukti jika bilox O dalam BaO2 adalah -1. Materi selanjutnya itu pengertian tentang reaksi redoks. Sebenarnya apa sih reaksi redoks itu? Jadi reaksi redoks itu berdasarkan pengertian ada banyak. Yang kita bahas ini adalah pengertian reaksi redoks berdasarkan konsep biloxnya. Jadi reaksi redoks itu atau reduksi oksidasi adalah reaksi di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi, penurunan atau kenaikan dari atom unsur sebelum dan sesudah reaksi. Yang dinamakan reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilox. Sedangkan yang disebut reaksi oksidasi adalah yang mengalami kenaikan bilox. Ingat ya, reduksi itu mengalami penurunan bilox dan oksidasi itu adalah yang mengalami kenaikan bilox. Nah, topik yang keempat adalah penggolongan reaksi berdasarkan biloxnya. Agar lebih paham, mari kita tentukan reaksi berdasarkan biloxnya. Di sini ada contoh soal Mg plus 2HCl menjadi MgCl2 dan H2. Di sini kita tahu kalau unsur bebas itu sama dengan 0. Maka kita udah punya hasil untuk si Mg dan H2. Mg dan H2 ini pasti dia biloxnya 0. Nah, sekarang 2HCl. 2HCl itu dia sesuai tadi, H itu dia nilai biloxnya +1. Sedangkan untuk Mg itu memiliki nilai biloxnya +2. Pada contoh di atas, Mg mengalami oksidasi karena mengalami kenaikan bilox dari yang sebelumnya sebelum reaksi ke sesudah reaksi yang awalnya 0, biloxnya menjadi +2, maka dia terjadi kenaikan bilox. Maka Mg mengalami oksidasi. Sedangkan H, hidrogen, mengalami reduksi karena mengalami penurunan bilox. H yang awalnya memiliki bilox +1 menjadi setelah reaksi menjadi 0, maka dia mengalami penurunan bilox sehingga disebut reduksi. Nah, topik yang kelima, pengertian reduktor dan oksidator. Sebenarnya apa sih reduktor dan oksidator itu? Jadi oksidator adalah zat yang mengalami penurunan bilox, bilangan oksidasi, dan menaikkan bilangan oksidasi zat lain. Sedangkan yang disebut reduktor adalah zat yang mengalami pertambahan bilangan oksidasi dan menurunkan bilangan oksidasi zat lain. Contohnya, dalam Na plus Cl menghasilkan Na plus dan Cl min. Kita tahu nih yang terjadi oksidasi itu yang Na dan yang mengalami reduksi itu Cl. Nah, si Na ini yang awalnya biloxnya 0 naik jadi +1. Sedangkan Cl yang awalnya biloxnya 0 turun jadi -1. Karena Na naik berarti dia terjadi oksidasi dan Na itu disebut sebagai reduktor. Sedangkan Cl karena awalnya 0 dan mengalami penurunan -1, maka Cl disebut oksidator karena dia adalah zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan menaikkan bilangan oksidasi zat lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya dalam tugas kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Segala kekurangan datang dari saya dan
yang benar datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.